Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik semua? Selamat hari Minggu adik-adik yang di rumah. Oh iya, pagi hari ini puji-pujiannya Kak Fani yang pimpin. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau sudah siap, yuk semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Oh Sukacitaku. Kita bergerak ya. Sudah sukacita? Kalau gitu kita mau berdoa dulu ya. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan masih pelihara kami juga masih diberikan kesehatan, sehingga pagi hari ini kami sudah siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kebaktian kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau melanjutkan puji-pujian kita. Tapi sebelumnya Kak Fani mau kasih tahu dulu nih, firman Tuhan kita pada pagi hari ini temanya menanti berkat Tuhan. Nanti Kak Esther yang akan menyampaikan. Oke, yuk kita bangkit berdiri lagi. Kita mau berjanji sama Tuhan. Jadi judul lagunya Tuhan Yesus Aku Berjanji. adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Semuanya pastinya sehat ya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, yuk kita semuanya sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, pimpin dan sertai kami Tuhan. Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhannya agak berbeda loh. Karena hari ini kita akan mendengarkan dongeng yang berjudul Angsa Bertelur Emas. Nah adik-adik penasaran nggak sama ceritanya? Yuk kita simak videonya berikut ini. Di desa terdekat tinggallah seorang petani dan istrinya. Mereka amat miskin. Mereka hanya punya kebun kecil yang ditanami sayuran untuk mereka makan. Ia biasa menjual sayuran itu dan mendapat nafkah sekaligus makanan. Suatu hari si istri berkata pada si petani, "Tidakkah lebih baik jika kita sekali-kali makan telur? Kuharap kita punya angsa yang bertelur setiap hari." Si petani tak punya cukup uang untuk membeli angsa. Jadi ia mengumpulkan sayuran dan pergi ke pasar untuk menjual semuanya. Berharap uangnya bisa untuk beli angsa. Ia membawa pulang angsa itu dan merawatnya dengan amat baik. Ia membuatkan kandang bagi si angsa untuk bertelur. Angsa ini akan menghasilkan telur yang dapat kugunakan untuk dijual dan dimakan, pikir si petani. Hari demi hari berlalu. Suatu pagi, saat hendak mengambil telur untuk sarapan, ia terkejut melihat si angsa bertelur emas. Ia tidak tahu bahwa angsa itu berasal dari telur yang jatuh dari surga. telur emas. Kalau ini sungguhan, aku pasti akan jadi orang kaya, pikir si petani. Ia menjual telur itu di pasar dan mendapat cukup banyak uang untuk mengatasi segala masalahnya. Tapi ia merasa uang ia dapat itu tidak cukup. Jadi ia menunggu si angsa untuk bertelur lagi. Ia mulai merawat si angsa dengan istimewa. Tak lama ia menemukan satu telur emas lagi. Ia dan istrinya amat senang melihat telur itu. Ia cepat-cepat mengambil telur itu dan bergegas ke pasar. Lagi-lagi ia mendapat uang banyak dari telur itu dan lantas dikenal sebagai orang kaya di desanya. Hari-hari berlalu dan lambat laun si petani dan istrinya jadi makin kaya. Namun, pasangan itu juga berubah menjadi serakah dan egois. Mereka berdua menginginkan segala harta di dunia ini jadi milik mereka secepatnya. Suatu hari, si istri mengajukan rencana. "Bagaimana kalau kita mengambil semua telur emas itu sekaligus?" Si petani juga terpukau oleh usul istrinya itu. Jadi mereka berdua memutuskan untuk memotong si angsa dan mengeluarkan semua telur dari dalam tubuhnya. Namun keserakahan punya cara tersendiri memberi pelajaran. Mereka mengambil pisau besar tajam dan membelah perut si angsa untuk mengambil semua telur emas dari dalam sana sekaligus. Tapi itu kesalahan besar. Mereka tidak menemukan satu pun telur emas dalam tubuh angsa itu. Dan tak akan ada telur emas lagi untuk seterusnya. Angsa yang malang itu kehilangan nyawa dan suami istri itu kehilangan sumber kekayaan mereka. Nah, gimana adik-adik ceritanya? Bagus kan? Angsanya ajaib ya, bisa bertelur emas. Nah, adik-adik, berkat Tuhan akan datang kepada kita yang meminta kepada Tuhan dengan kesungguhan dan kerendahan hati, tapi keserakahan hanya akan membuat kita hancur. Nah adik-adik di rumah, makanya kita nggak boleh bersikap serakah seperti Pak Tani tadi. Awalnya Pak Tani tadi sudah bagus,
selalu bersyukur, memuji Tuhan, selalu berdoa, minta berkat Tuhan. Tapi setelah dikasih berkat, lupa dan mempunyai sifat serakah, ingin mendapatkan emas yang lebih banyak. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Nah, sama seperti Abraham yang menanti janji Tuhan, walaupun ia harus menunggu lama di usia yang sudah lanjut usia, tapi Bapak Abraham tetap setia menunggu janji Tuhan sampai akhirnya ia mendapatkan keturunan dari Tuhan. Tuhan memenuhi janji kepada Bapak Abraham. Nah, adik-adik, yuk semuanya kita mau taat menanti janji Tuhan seperti Bapak Abraham. Sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, Kakak Fani mau ingetin adik-adik untuk memberikan persembahan. Persembahan adik-adik boleh dititipkan ke mama papa atau dititipkan ke gereja. Oke? Nah, ya udah adik-adik, kita nggak usah berlama-lama lagi ya. Kita mau angkat pujian jingle kita loh adik-adik. Masih ingat kan? Jingle sekolah minggu kita. Tuhan, ku mau percaya. Yuk semuanya berdiri.